Wow, ayo nama tahun baru angin gede geningnya. Tahun baru, bray. Angin gede. Uh. Sip, Mantap. Ayo nih. Bisa emang ulang itu deh, mah. Jepit tadi dia. Beli, Iya, dia mau di video. Kasih deh. Saya dapat ngatur kita. Bising ulin tadi sorangan ke? Isuk ya? Diisuk. Buru? Itu si lurah ya tukang. Ayo. Naik. Pangku, Pak. Karena panjang. Masalah di pakai gaul enggak ngato. Ari itu kan baca. Lurah jengsa. Jengsa. Lurah sama tebo. Terus Kawan. si Mas mau wanon eta? Hah? Mas, buah apaan tuh Mas segala? Das. Besar-besaran eta. Pindang dah Mas. Pindah. Wih, mantap surah antep pindang ya. Oh, pindah. Dia mah juga arek atraksi sugan Mas. Video, Mas. Mau atraksi ta? Wah, jika rek debus wae mah. Mau mana sih? Jerona ulah non? Ulah awak mau alat-alat. Oh. Ini hayang macam bisa. Ini masak. Rosaan atapan berat tuh jika nantinya. Hah? Naon sih jerona he? Orai. Ula. Iya, loh deh. Ketiganya matang Mas.
Apa sih? Geus eta sanggup geus asak. Mana kamu? Eta. Pada dengeun apa ya? Dangun dengan anak ge urang pada uyah bae jeung eta. Aduh kerunya. Cepat ayo mau. Bade mau bersiki be ya. Lauk 5 iji. Tuh, untung renta. Kalau bae cukup ya satu. Saya sanggup maloba ieu nyanggona ge jiga sa RT on. Wah, gawe bareng magang. Terus gua kata semua ieu lah. Tah. Situ. Pasang aderek atraksi teh nyeri berem-berem gitu teh. 8. Seru deh, Mas. Kaku atuh. Edas. Debus. Apa nih? Debus. Baru ada. Dan ngopi. Ngopi. Dibere anak dede dede. Cekun. Paku gue sementara ya kayak kita itu ojek tadi tuh. Ayo majang konser baru berubah gitu kan. Dorong Pak. Ah, tahan aku awe betul di sekolah lah. Paku sementara teh. Oh. Ini teh pohon apa sih, Mas? Kok panjang-panjang ya? Ini. Hah? Panjang-panjang ya bambu bukan? Oh bukan, bukan ya? Kurang tahu ini. Nah ini aja rang-rangnya nih, buang-buang. Nah itu enak pan sini nih. Dari bawah. Wah, susah akar. Nah. Kita masih nangkep ya? Oh enggak. Nah gitu. Wah, nyusul lagi datang. Woi. Woi. Hei. Serangan, jingsa. Hah? Oh, berarti 1 jam ya foto-foto. Nanggo. Atau merendah jalan kadinya mali lagi. Ini baru dah dulu. Di mana nih?
Jakarta. Ponakan kami. Jakarta. Cirebon. Cirebon. Dua mati Cirebon. Dia di Cirebon. Dia tuh orang. Hmm. Ponakan kami. Oh enggak, iya Marudik cerita nama tuh mah. Liburan. Liburan. Selatan. Ini mau mondok. Oh iya mondok. Mondok kan sekarang. Mandi bebo di pancuran. Dan ini keduaan bejeng iya, ayo ya hayang milu. Milu. Itu budak urang nutik atuh hayang milu itu geda. Itu. Ulin nanti. Tuh laki. Oh, jika awewe. Hah? Laki. Bener ya? Berwisata. Berwisata, Bray. Berwisata di Gupitan Religi Songajaya. Rame. Geus betakeun budak mah di dieu nyeun imah di dieu. Kak, panggilin kopi itu nu gawe. Nah, itu ngomong kopi cena. Gawe ditanya. Bener berarti ha? Si Mas seriusan ya pegawaian si masih jaga semajang popoean dah. Oh. Das. Popoean. Pegawaian. Nanti nginepnya kalau udah bagus tempatnya ya. Lapor. Penjinan kubangan selesai. Selesai. Kan Anggus. Laporan selesai. Ya tinggal bikin kobongnya baik. Arep balik. Sama Cilacap lah. Heeh nya. Gane rumah tong. Arep numpak ujet. Kan numpak kol. Erek ka di dieu mah eta nalantangna ulah dibawa cek. Ayo ngopi heula cenah. Bentar dong. Bentar dong. Udah masalah benar, woy. Kita toma basem tok. Belah. Nah sini balikin. Balikin. Diam. Oke, sini. Nah, dari situ. Terus. Nanti sambung-sambung nggak apa-apa. Mas. Ya tak, cing sakuma. Anjok tak? Jangan anjok. Gua berarti sambung Mas. Udah dari situ Mas. Udah dari sini tuh. Di sini gitu. Ya turunin. Itu kan ada bambu kehadangan. Nah, itu bambunya awasin. Nah, biar ada di bawah posisinya, tetap ada bambu bawahnya. Bambunya diawasin ya, lah. Biar ada posisi ada di bawah. Nih bambu ini nih yang hadangin. Tarik aja sekalian. Buat 10. Terus biarin lah buat 10 sok kali. Lempar sana.
Udah biarin aja dah situ. Ah. Mas, ini tembek di sini aja kalau mau diikat mah, Mas. Sini nih, lihat. Nih, ke sini aja nih bambu ini nih mau diikat mah. Nih, Ini kuat man. Ya, di sini juga iya ikat man. Ya. udah wis ning kene we. Ikat ya. Kan kalau ikut ini bagus lah. Hah? Iya itu yang itu bawa geketnya, tangnya. Ini gambaran, ini gambaran. Wis. Beres. Sementara kobong. Iya. Ya. Pasti ya bolongan ya. Ieu teuing kadieu teuing kurang kaditu Iya. kurang nyorok gitu, kurang kaditu panjang teuing kadina. Nah, dia nya. Namun dia mah nya. Iya, ieu kocoranna teh kadieu teh guluna di dieu ieu. Gokil tok. Ketok. Kom. Kudu harus ada pembuangannya ya, Mas. Ini. Ada pembuangannya, enggak usah. Enggak usah. Siap. Nu ieu geus dede, pan potong belah. Telepon itu tambahan di 2 malah. Asal gak di dia. Jauh tuh. Ah, di dia majang buat rampan ya. Iya carang ya. Takus baik itu pakai di bawah takus. Singken. Sampai 2 baik ya. Oh, double kudu diberi dek kayu jero, Pak. Sama, Pak. Iya. Awi, maksudnya. Ini aja ya masak tiba ya. Nya. Heeh. Jero. Nya digepit gitu. Abang lagi bea.
Biar kawat nak. Kawat mas. Hah? Kan tadi loba kawat deh. Oh kawat habis. Iya. Tadi tuh belum loba. Pasti diperkosa kamu. Kalak. Ada mata juga. Awel dang, Ini laporan Bojo. Lapor mas. Lapor. Lapor saya lapar gitu. Malah tahun baru. Nah, suasananya gimana? Suasananya gimana nih mas? Suasananya malam tahun baru di sini. Bagus, indah, meriah. Indah meriah. Sayang. Mas tadi bawa apa aja nih? Sampai kayak di hotel nih sekarang nih. Ada sabun segala nih. Ada sabun, kali Mm-mm. kita itu mandinya. Ya kita pura-pura seperti di kota lah. Oh, taya. Mas itu tambang sampai nggak banteng ke sana itu mau jemur apa mas? Wah itu ya barangkali cangtung. Oh iya. Kalau kita nemu cewek, Iya. itu ada kutang. Iya, di sana. digantung di sana ya. Itu sebenarnya cuma api-api. Oh, Karena iya. ini di leuweung. Leuweung ya. Aduh, dirompok uak ya. Iya. Itu mas tambang banteng ke sana mas, muter-muter mas. Tambang banyak mas. Ada tambang yang gede nggak mas? Gede kan? Mas, ada tambang yang gede nggak? Tambang yang gede buat ayunan, bikin ayunan, maksudnya ini ayunan dari pohon ke pohon gitu teh. Ada nggak? Hah? Ya langka. Nanti mah kalau ada bawa ya. Buat ayunan, bikin ayunan yang ini teh ya, dari pohon ke pohon gitu teh. Mantep mas. Ada tapi pendek mas lawannya. Anaknya teh. Pondok. Yang harus panjang mas. No, tambangnya yang gede-gede. Digantung main lampu na tuh, nah itu kawat. Salin. Lampu na. Tah eta kawat tah. Nah. Mantap. Bungkus. Hei. Kakaknya yo, ayo kilo. Be. Sabungkus bae. Hah? Sabungkus. Lu sabang biasa jablay. Dablay. Mas lewat nih bawah sini mas. Lewat bawah sini. Kalian. Hah? Apaan itu nakatel? Tadi itu nakatel itu. Wis pindah rumah. Jagian. Aja ning kono bae. Para mana tuh lampu talit neona? Resep di dia dah aing mah. Di dia. Ya. Itu jarum nah. Itu mah musola bae, jang musola wae tah mah lah. Kumbara.
Lepas nasi mas, di sana mas ada mas. Ada nih di sini nih tadi. Ya, lepas nasi. Buat rapi dia. Menceng loh. Berarti tihang nu ieu kurang mundurnya. Aku mah ya. Nya. Dia bentuk euy. Nya nu ieu kurang mundur. Iya, kurang mundur. Karena ningali tina ieu palupu. Oh, ini kan ya lah tiba itu Itu teh. Itu teh ceplok teh. baca sono ke dulu. Buknya. Tambah deh. Nges deh. Enak nama teh. Minyakna geus kitu pake ngagoreng sangun heuna. Nah, mantap. Para maju. Sendokna aya teh. Aya. Ayo Mas. Ayo neng kene. Ora. Tuh tatu. Yang kita bukan yuk ya. Buat kautan lah, kan? Hah? Kurang kautan Apa tuh? Iya, China nu sa, dipinta sa utiknya. Banyola. Tuh. Ah, iya. Assalamualaikum. Kenaraon? Iya, dosen. Iya. Kenaraon? Beuki eta. Bener. Kok beneran ada orang mau loba? Ya, benar halus. Ini juga Bukti urang. Ini sa. Masa sono. Tah. Kurang kedor mau naon teh. Mangowan dengan jengkol, itu menang. Menang tapi nambah ya. Tong dibeakeun teh sabang lah. Kurang. Tadi kabekeun bae mah. Lauk asin asam. Punten. Ayo, Wah, ini daftar aja. Naon? Lagi baru. Ayan. ayo tak plastik. Iya. Susan kamu mana Susan? Itu Mana? Minta tahu. enggak bisa aja Enggak. Video Lurah minta tahunya lurah. tahu nak?
Iya. Oh, tahu. Angin tuh bang. Kurang lewat nak. Capek, belakang. Kakak lu. Hampur aja orang tuh mau dengerin aja. Kurang ngarep-ngarep. Mau dulu tuh menang. Dia kok aja turun ke atas ya. Ya, start. Ikan aja kan. Hah? Kalau orang cantik kakak. Nah, sambal habisnya. Bang tetap. Punten. Ah, gitu aduh, tak. Join. Udah ada punten dah, ada mi, mau gue. Akan lewat nak. Wah. Ya. Tuh. Udah. Jangan. Dah dinukir mah, kieu bae sehat mas kuncinya mas. Pancane akan orang sehat. Kuncinya waras. Nambah deh saya gitu bahkan nih. Betul. Nah korek Eh. Bumbu nak asup pencet. Minyak lagi. Oh. Tadi Ini korek asin. mah. Asin sok ya. Ayo. Ada bumbu nak. Guys. Kan mah ieu nah. Oh. Burung. Burung dipanggil makan. Lampu sama. Belum paku non. Kreatif. Juga belum paku. Bawahnya apa mas? Oke. Bisa ya. Apa pikirannya? Betul langsung. Baik. Yang ini bukan pahit. Udah ngeluar pun ini mah kuat. Oh. Kemudian dia cokot. Bener cokot. Iya. Habis sih. Oh iya. Karena dia datang. Kalau ninggang kan udah juga. Campung mah. Akar gedang mah. Saat semuk menembus baik. Biar penduduk dia bisa matiin. Cepat, masih bang.
Taklak. Mana-mana gitu baju pusai gitu. Rang nu kasadang mah berarti Kamu kuat ini loh. Di mana-mana. sudah tuh hujan supaya nanti jaradi. Supa eta teh. Teh jaradi. Mana tuh kan? Tangguan deh, kering-keringnya. Ciremai sabaraha bulan sekali? Hah? Ciremai pernah? Bulan tiap Agustus. Bola. Kalau Ayeuna mah ka dieu we nu deukeut. Ajak we budak. Tiluan, patah. canting kan non. Canting. Tapi gini. Tanya si Mas mandi teh. Udah pindah aing. Mandi teh. Untuk saya. Itu bos. Lu kabeh kan bisa harga gurton yang main karpet. Gimana? Oh, Bang. Lu kan sudah saya Kertau di kertau. ayo kandang mending Nah, itu dicat tadi kertau Pak Nawi. yang harap kayak bendungan ya. Nah bendungan, nah kalau ke saung Mang Dadang kan anjingan. Ayo nak, baula. Baula keluar. Aku baca saung nak. Hah? Aku baca. Wadah mari cerita. Kan si Apoy, Mas Apoy. Oh, bacaan. Dulu Wah, Foto maning ditambah. foto manding ya. Ari itu mandi tapi Ya ora wawa bola. Biar tambah kinclong. Wis nontonnya itu baik. Nonton diri sendiri. Ah. Oce. Ayah tapi udah tuh gimana udah jalan. Isuk. Ieu mah rada beurangnya. Yusuf. Iya mah ker iya Isuk. Oh, keur mangkatnya. Wis Pak pada di sini Wak, baru datang ya. Sampai bisa sih. Mas, lampu itu fungsinya apa Mas nyala? belum paku non. Belum paku non. Oh, bisa dipateni dah. Oh, Ini nggak baju ya? Banjur. Sirih di baju. urang mah teu ngarti teh. Ieu naon ieu? Kami. Oh, iya. Oh, gitu. Oh, di toelnya. Iya di toel sarua. Saklar, sakang kok. Ini saklar. Iya. Pijit gini. Iya. Gak nyala. Iya, bisa. Oh, kedip. Oh, iya. Mantep ya. Kerajinan tangan. Nemu apa-apa nih, Mek. Mas ini dipercepat enggak apa-apa, Mas? Benar apa ya? Sok aja. Gambar aku pun dipercepat sih. Suwe banget ya. Suka apa? Lokasi. Wis itu aku ndeleng fotone ono ora. Lah, iki ngobrol iki siapa iki? Ah, ayo meneh. Mundur maning. Ora ketok gawe nek. Nah, iki ayo mangan. Sampean kan betak kau wis madang kae. Iya. Ana bukti nek. Mangan ning kene, ora ning kene. Jadi enggak sorot. Betak kau wis mangan ya. Ana bukti nek. Bisa. Liren. Oh, harus diangkat. Yang kata tik mah. Air tadi juga teh. Mana? Dia tadi keramat tuh di bawah air. Di dia. Gimana? Sapa? Sholat. Selawatan. Selawatan di luar. komentar saja nanti saya kasih tahu alamatnya juga.
Jadi kayak gini Mas, ya kayak gini nih, ya kita ngobrol di sini malam tahun baru nih di situs Songajaya. Ayo Mas, pendapat Mas nih, senang atau enggak nih? Ya seneng sih. Hmm. Saya sih terutama teh yuk non ngarana pecinta alam Mas. Alam, Pecinta alam. pencinta alam. Jadi Dulu pernah jalan-jalan ke hutan, yang mana? ya kalau kan gini Mas. Kalau saya itu hobi pecinta alam. Terus dalam perjalanan hidup saya itu rumah tangga sampai punya anak 4. Itu pengen ke gunung, pengen ke sono Oh berarti kemari. dulu belum pernah ke gunung-gunung kayak gini? Gini, saya dari kecil itu pecinta alam. Dari kecil saya suka jadi ke alam, ke gunung, ke sawah, ke kebun itu saya mencintai. Setelah itu saya masuk rumah tangga sampai punya anak 4 itu kepengen ke sawah, ke gunung, tapi cuman ngiler wungkul. Ngiler itu apa? Ngiler doang, ngelai. Ngelai, oh ngelai. Kepengenan Oh bukan nggak sampai. tidur ngelai gitu ya? Oh, bukan. Bukan. Berarti ngiler kepengen gitu. Iya. Oh. Jadi cuma kepengen aja. Kepengenan doang. Belum kesampaian. Belum. Nah, ketika sekarang nih sekarang udah tahu nih malam di hutan kayak gini, siangnya kayak gitu, gimana nih? Menurut Waduh, jiwa saya jadi muda lagi. Muda lagi. Jadi muda lagi. Iya. Sampai saya nggak inget pulang sama istri. Oh gitu. Iya. Kemarin istri nanyain nggak, mau kenapa tidur di sana gitu teh? Ya, katanya saya bilang ya sekali-kali karena saya cinta alam, juga mencintai istri, jadi ya gantian lah. Sekali ewang, sekali tidur sama istri, sekali tidur di alam. Dia juga menyadari, memaklumi. Oh gitu. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada rasa curiga-curiga lah. Curiga yang macam-macam. Karena itu hobinya Mas ya dulunya ya. Karena dulunya itu memang hobinya alam, cuma ngilernya aja ya. Iya. Belum kesampaian. Iya. Saat sekarang ini. Jadi itu terbatas. Sewaktu kita mulai rumah tangga. Jadi kalau waktu kita masih bujangan, dari kecil sampai bujangan itu lintas alam. Lintas alam itu sudah saya alami. Ya karena kendala saya rumah tangga sampai punya anak 4 itu terkendalanya karena waktu sama kebutuhan. Jadi nggak kecukupi. Oh gitu. Jadi terhambat. Nah, mulai sekarang lah alhamdulillah tergugah lagi. Kalau waktu masih bujangan nih, pernah nggak ngalamin tidur di hutan atau gimana? Pernah nggak? Pernah. Sama siapa tuh teman-teman? Enggak, paling ya cuman 5-an, 6 orang gitu ya. Itu ke bukit apa gimana? Ke bukit. Tidur satu malam. Iya. Pakai tenda. Oh, jadi sengaja bikin serba alami. Ya dapat dikatakan itulah dari kayu. Camping. Berarti tendanya bawa dari rumah atau bikin dengan media yang ada di hutan itu? Bawa dari rumah. Oh, pakai tenda gitu ya. Ya kadang-kadang sesuatu saat kita pas punya peluang agak lama, kita itu musyawarah sama teman-teman itu kita bikin yang alami. Ya, jadi di lokasi mana? Di lokasi di gunung. Iya. Di daerah Mas itu sendiri. Iya. Di mana? Di daerah Blitar lah. Jadi dari rumah itu cuman bawa tenda doang. Oh gitu. Mas, kalau di daerah Mas nih, namanya di Batam atau di mana ini? Di Blitar. Di Blitar. Nah, di daerah Blitar, untuk lokasinya sama nggak kayak gini? Ya sama aja. Jadi ada kota, ada setengah kota, ada lokasi gunung, ada lokasi sawah, itu sama aja. Cuman
daerah sana tuh terbatas lah, berapa kilo gitu, terbatas sama lautan Nusantara. Kalau kampung Masnya sendiri jauh nggak ke hutan dari ke kampung dari ke hutan? Ya termasuk dekat lah. Dekat. Kayak gini. Iya, Kayak gini, ada. Ada. Sekitar 1 kilo 2 kilo gitu ya. Antara 10 kiloan lah. 10 kiloan? 10 kilo. 10 kiloan mah jauh tuh, Mas. Iya, ditembus juga namanya pencinta alam. Oh, berarti ini mah kalau segini mah cek deket berarti. Ya deket. Ini aja cuma perjalanan berapa menit lah. Nah, kalau di sana kan kita apalagi waktu muda itu jalan kaki ya pernah, pakai media pitgoes biasa. Bahkan waktu tahun itu belum ada namanya motor-motor mah belum. Oh, belum. Berarti jalan kaki lah. Jalan kaki. Itu malah serba alami. Oh, gitu. Serba alami. Iya. Mas, kalau di sini kerja apa aja Mas di sini, Mas? Kalau yang sekarang ini di 3R Songajaya. Jadi 3R itu apa artinya? Redus, resus, resikel. Redus, resikel. apa itu tujuannya? Aduh, ini penerjemahannya mengurangi, terus kembali pemakaian kembali, mengurangi dan pemakaian kembali. Mengurangi dan pemakaian kembali. Menguranginya mengurangi apa nih? Mengurangi limbah. Mengurangi limbah. Jadi jangan terlalu banyak limbah. Jangan terlalu banyak limbah. Cara pengelolaan limbahnya gimana nih? Ya kita pilah-pilah gitu. Dipilah-pilah. Ya. Nah, nanti apa aja nih diantaranya nih? Ada kaleng apa gitu? Ya, jadi cara pengolahannya itu begini. Datang satu mobil, itu saya bagi 3. Bagi tiga. Pertama, benda yang dibakar saya pisahin. Benda yang berat-berat yang untuk media gemuk sama maggot itu saya pisahin. Gemuk sama yang sayuran kayak gitu. Iya. Terus yang ketiganya benda-benda yang enteng yang enggak mengandung air, yang jauh dari bibit penyakit, itu saya pisahin. Maksudnya dalam tahap pertama yang ditangani yang pertama yang harus secepatnya itu benda-benda yang basah, yang bahaya terhadap penyakit. Nah, lantas sudah beres yang kedua, kita mengatasi yang kedua, benda-benda yang mau dimusnahkan, yang menurut akal kita diulik gimana pun susah. Nah, yang ketiga ini yang paling terakhir juga bisa dipending, benda-benda yang enteng. Iya. Yang mengandung nilai nominal rupiah. Kalau barang-barang tersebut itu didapatnya itu dari mana nih? Kita tuh ngider keliling kampung, keliling apa gitu terus dapat taikin ke mobil atau gimana nih? Atau emang datang sendiri sih orang-orangnya? Bukan. Karena TPS 3R Songajaya Haur Kuning itu sudah terorganisasi. Tempat pembuangan sampah itu. Iya. Jadi kebersihan persampahan Haur Kuning itu sudah terorganisir. Jadi ada ketua, bendahara, pengurus. Jadi sudah ada bank sampahnya. Kalau bank sampahnya masih tahapnya tahap permulaan lah. Permulaan. Jadi karena kan namanya bank sampah itu terhambat. Yang menjadikan terhambatnya bank sampah karena itu kesadaran masyarakat masih kurang. Masih kurang ya untuk mengumpulkan barang-barang bekas, memilah-memilih gitu ya. Mana yang organik non organik.
terus nganterinnya Iya, gitu ya. iya. Kalau yang menurut 3R itu tadi bilang 3R. 3R itu berarti R pertama apa? Redus. Redus itu apa? Maksudnya mengurangi. Mengurangi. Ya. Mengurangi apa tuh kira? Mengurangi ya yang dimaksud limbah tadi. Limbah. Iya. Limbahnya itu apa? Jadi begini yang dimaksud mengurangi itu. Contoh, dalam satu truk itu penuh, taruh aja 4 kubik. 4 kubik. 4 kubik umpamanya, Iya, umpamanya taruh 4 kubik. Setelah kita pilah, setelah kita akal, setelah kita kelola, itu 3 yang dibuang itu cuman tinggal 1,5 kubik. Berarti yang 2,5 kubik kemana? Jenis barangnya apa sih Mas? Ya itu ya limbah, jadi jenisnya bisa dikatakan kardus, duplek, limbah rongsok kabrut. Rongsok kabrut itu apa sih? Rongsok kabrut itu berarti benda-benda yang ada nilai nominalnya yang secara campur. Kayak apa nih? Untuk aqua beda lagi. Amonium, kaleng, plastik, hancur. hancur. Nah, itu namanya limbah yang ada nilainya secara gabruk. Gabruk ya, kayak paku Campur. bekas kayak gitu. Iya. Oh iya iya iya. Gitu. Kalau R kedua, R kedua redus. redus. Ya. Apa tuh? Redus ini mengurangi kembali, pemakaian kembali. Pemakaian kembali, pemanfaatan kembali. Iya. Di antaranya apa nih Di barangnya? antaranya neon bekas Philips yang sudah mati, Terus ya kita akalin. Nah, dalam bentuk lampu itu kan alhamdulillah saya punya ilmunya. Jadi kita sedikit banyak ya bisalah mengelola. Jadi dalam bentuk lampu itu ada 2. Ada 2 bagian, bagian PCB dan bagian pelampung bunderan bola. Nah, di antara namanya lampu Philips itu lampu yang sudah ternama. Maksudnya PIS-nya, dinginnya, kemampuan kemanjurannya itu hebat dibanding neonan yang lama. Jadi kita pola pikirnya begini. Kalau bola lampunya sudah hitam, terbakar, kita ngambil dari bola lampu yang masih hidup. Kita kawinkan sama PCB yang tadi masih itu nyala kembali. Jadi si neon tadinya udah mati, udah dibuang, hidup kembali. Oh, jadi dapat dikatakan pemakaian kembali. Pemakaian kembali. Iya. Itu diantaranya lampu. Terus ada mungkin kulkas apa gimana yang lain, misalkan mesin cuci bekas, misalnya yang itu bisa diperbaiki lagi. Bisa, insya Allah itu di bidang industri. Bidang industri. Iya. Jadi, pernah nggak nih dapat misalkan ada mesin cuci yang rusak dirongsokin terus dibenelin, pernah nggak? Pernah. Tapi bisa ngebetulinnya? Ya sedikit banyak bisa. Pokoknya yang namanya air kedua itu apa namanya? Redus. Redus itu berarti pemanfaatan barang bekas yang memang layak guna juga bisa diperbaiki, diantaranya elektronik ya. Iya. Jenis elektronik kebanyakan ya. Jenis elektronik. Jenis elektronik yang dimanfaatkan. Iya. Ya. Oke. Juga barang bekas juga bisa. Barang bekas seperti kursi kayak gitu. Seperti kursi juga bisa. Botol aqua kalau kita nggak bisa memanfaatin, ya main buang, main jual. Kalau kita bisa memanfaatin, kita buat lukisan, bisa jadi lukisan bagus. Bunga, kita pot. Kasih tanah, tanami bunga, bisa jadi pot. Kita kasih air untuk menggodok air, bisa juga. Bisa. Pemakaian kembali, jadi nggak main buang. Banyak sekali pemanfaatan barang-barang bekas ya. Oke. R2, R3 apa nih? R3 ini pemakaian kembali secara berputar. Perputaran kembali. Ya. Rotasi. Rotasi ya. Iya. Maksudnya perputaran kembali itu gimana nih? Jadi begini. Ini yang jelas benda-benda yang ledok. Yang ledok. Ya, contoh begini. Ayam makannya pilatung. Ya.
terus si kotoran ayam itu menjadikan pilatung. Nah, terutama begini, kita itu mengelola benda-benda yang sudah ledok-ledok, itu timbul bilatung. Bilatung kita budayakan jadi laler. Laler kita ambil telurnya, kita tetaskan. Udah jadi maggot, saya perbesarkan untuk pakan ayam. Jadi si maggot itu di bawah, si ayam di atas. Nah, otomatis si kotoran ayam turun untuk media pembesaran maggot tadi. Nanti setelah maggotnya tadi udah besar, dimakan ayam lagi. Nah, jadi kan berputar. Itu perputaran pemanfaatan media itu berarti kalau untuk maggot itu berarti jenisnya dari jenis dedaunan kayak gitu mungkin ya? Iya. Sayuran. Jadi sayuran yang mudah membusuk. Mudah membusuk. Iya. Oh, jadi ditampung juga ya untuk dari sayuran-sayuran kayak bekas kayak gitu. Tampung. Oh, bukan berarti media barang-barang bekas seperti besi, kaleng, terus botol aqua dan lain sebagainya, tapi termasuk juga seperti jenis sayuran-sayuran yang sudah tidak terpakai berarti ya. Iya, bisa Oh, dimanfaatkan. diolah semua berarti itu. Iya, diolah. Nah, itu pengolahannya berarti ya. Berarti Iya. semuanya berfungsi bermanfaat ya. Iya. Tidak ada yang bermanfaat sampai ke sampah-sampahnya gitu ya. Iya. Nah, untuk para pekerjanya sendiri nih gimana nih? Apa mengambil dari luar atau memanfaatkan orang-orang yang ada di sini nih? Maksudnya tenaganya. Untuk tenaganya. Kan itu ada tenaganya. Apa nggak ada emang sendiri saja dikelolanya? Tenaganya alhamdulillah 3 orang cukup. Warga? Itu cuman warga itu cuman ngeluarin sampah ke depan rumah doang. Jadi kita ngumpulkan itu dari titik-titik dari masyarakat. Itu dikerjakan sama motor biar. Terus dikelola sama saya 1 orang. Jadi yang keliling ke masyarakat berduaan. Saya standby di lokasi. Alhamdulillah 3 orang cukup. 3 orang cukup. Tapi dalam artian asli orang Desa Haur Kuning. Iya. 3 orang itu. Iya. Oh, berarti itu kan pembuka lapak pekerjaan kan. Iya. Mudah-mudahan kedepannya nih, Mas, dengan adanya TPS itu ya, kedepannya juga bisa menampung beberapa pemuda mungkin ya di sini untuk dijadikan sebagai pekerjaannya itu sendiri. Kalau memang TPS-nya itu semakin maju karena kekurangan tenaga ya mungkin untuk membereskan atau memberikan ilmu lah intinya biar mereka ini paham, bisa warga di sini juga mungkin memiliki pekerjaan. Nah, seperti itu ya Mas ya. Soalnya kalau sudah membuka lahan TPS itu menjadikan salah satu tempat usaha itu berarti sekaligus membuka lapak pekerjaan. Iya. Jadi mengurangi angka pengangguran di Desa Haur Kuning. Kan kalau di Desa Haur Kuning mungkin sedikitnya banyak pemuda-pemudi atau orang-orang atau ibu-ibu lah yang nganggur. Punya keinginan nggak ke depannya untuk lebih memajukan si TPS tersebut agar Mas ini bisa membuka lahan lapak pekerjaan buat warga desa di sini? Ada. Ini jadi begini, saya katakan tadi 3 orang cukup. Sebenarnya tidak cukup karena itu dikerjakan semampu aja. Tapi alhamdulillah sampai 3 orang itu dapat dikatakan mampu itu jadi semampu-mampunya lah. Jadi belum mendetail lah, dalam arti belum mendetail. Saya masih mempunyai keinginan lagi kalau bisa ini pengelola bagian pupuk sama pemegang maggot itu 1 orang. Jadi biar fokus. Nanti pemakaian recycle lagi atau redus lagi itu kalau bisa 1 orang lagi. Khusus pengelolaan kreatifan. Contoh itu pakaian-pakaian yang masih baru disiwir-siwir jadi kekeset. Itu kreatifan. Itu keinginan saya 1 orang. Terus pengelola khusus gemuk sama maggot 1 orang. Nah, insya Allah nanti ke depannya insya Allah keinginan itu mudah-mudahan tercapai lah. Gitu. Mudah-mudahan tercapai. Jadi
seolah-olah sampah itu bukannya sampah, tapi emas berlian. Iya. Jadi pada intinya mungkin Mas ini punya keinginan yang ingin lebih maju untuk memberdayakan masyarakat di sini juga ya mungkin Iya, iya. utamanya untuk mengurangi angka pengangguran juga ya. Iya. Jadi usaha Mas itu tambah maju, mungkin lebih banyak juga ya pekerjaannya ya. Iya. Nah untuk ilmu-ilmunya juga mungkin bisa disalurkan ya. Seperti kan tadi Mas katanya nih bagian ini harus ada, bagian ini harus ada. Mungkin kalau misalkan ada yang pesan keset yang lebih banyak, mungkin pegawainya juga lah harus lebih banyak ya Mas ya. Iya, Seperti gitu ya. Atau membuat pernak-pernik atau kreatif dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada. Mungkin juga Mas ya tidak mungkin sendiri ya Mas ya. Iya, nggak Nanti mungkin bisa sendiri. menarik warga atau ibu-ibu kan kalau misalkan jenis bikin pot bunga, bikin keset itu biasanya dilakukan sama ibu-ibu ya biasanya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya terlaksana ya Mas ya Iya, dengan ide-ide dan memang ilmu-ilmu yang Mas. Kalau untuk ilmu-ilmu itu sendiri datangnya dari mana? Sekolah dulu atau otodidak? Pertama, saya memang hobi sama benda bekas juga. Nah, terus kedua, selain itu juga dari ilmu sharing. Ilmu sharing. Ilmunya didapat dari sharing. Gitu. Apakah bisa menerangkan atau disebutnya memberi contoh kepada orang yang mau mengerjakan jurusan ini. Iya. Coba Mas. Jadi bisa memberdayakan orang-orang yang berilmu ya. Iya. Kamu bisa elektronik, udah kamu pegang lampu nih, pegang radio, bisa nggak nyala nggak nih radio bekas, bisa bagus lagi nggak nih, kan bisa kalau misalkan udah bagus bisa dijual mungkinnya radio Iya. tersebut atau Iya. tip atau apalah gitu, lampu apalagi ya gitu. Iya. Kalau lampu ini banyak nggak Mas untuk membutuhkan lampu, terus dijualnya gimana caranya nih? Jadi dijualnya kita pertama lewat sharing lah sama yang kenal, yang ada di nomor HP saya pertama bercanda-canda, nanti sambil kita sharing, sambil kita nawarin benda ini kiranya bermanfaat enggak. Yang sekiranya yang saya tawarin itu kebanyakan yang awam, orang yang awam. Jadi dia itu kaget. Nah, Kok lampu bekas nyala gitu? iya, kok punya keahlian begitu. Contohnya Philips saya beli 45.000, sedangkan saya tawarin cuma 10.000. 10.000 ya. Nah, pasti otomatis kalau dia itu kaget. Nah, dia pasti datang membuktikan nyala enggak, palsu atau asli. Ya di situ kalau terbukti nyala baru dia. Mungkin ditawarinya berarti lewat media WA gitu ya? Iya. Tidak bukan lewat media medsos yang lainnya. Bukan. Oh iya WA yang kenal-kenal aja orangnya berarti ya. Yang kenal-kenal. Oh seperti itu. Jadi teman-teman nih Bapak Rebo ya namanya, Ya. Mas Rebo ini ya yang dari Blitar. ini, beliau ini tinggalnya ini di Desa Hor Kuning. Beliau ini memiliki keahlian dan beliau ini memiliki TPS, tempat pembuangan sampah. Jadi si sampah-sampah tersebut dari mulai besi dan segala macam sampai sampah yang berbentuk sayuran ini beliau ini dimanfaatkan, dikelola menjadi magot. Terus yang seperti botol aqua kayak gitu dikelola menjadi kreatif, atau terus lampu lagi lah, barang-barang elektronik yang memang bisa diperbaiki ya. Iya. Bisa diperbaiki itu dia itu dibetulin. Cuma mungkin kedepannya juga akan menerapkan ilmu-ilmu ke warga Desa Hor Kuning khususnya yang memang sangat membutuhkan pekerjaan, mungkinnya terus memiliki ilmu juga ya merekanya, mungkin wawasan atau ingin tahu seperti apa membuat lampu atau membenarkan media elektronik yang rusak. Mungkin kedepannya ini punya gagasan atau punya ide dan harapan kedepannya usahanya itu ingin lebih maju ya, biar bisa memberdayakan masyarakat yang memang membutuhkan di Desa Hor Kuning ini, biar mereka ini bisa bekerja dengan Mas Rebo ini ya. Seperti itu teman-teman.
Mudah-mudahan ya kedepannya maju ya Mas ya. Insya Dan Allah. banyak ide-idenya Insya Allah. agar Mas ini bisa membuka lahan pekerjaan buat warga desa Haur Kuning khususnya ya. Jangan dari luar Mas kalau mencari pekerja, mencari orang-orang bekerja ya. Iya. Di desa Haur Kuning aja dulu ya. Iya, iya. Karena mungkin di desa Haur Kuning ini banyak pengangguran ya, Iya. yang memang membutuhkan pekerjaan itu sendiri ya Iya, Mas ya. iya. Kalau misalkan baru kalau memang di desa Haur Kuning itu sudah tidak ada, baru Mas cari keluar. Jadi Mang Pak diberdayakan aja dulu dari warga-warga desa sini, pemuda-pemudanya atau ibu-ibunya. Makanya Mas terus guar semua kreatif atau apalah dari sampah-sampah agar si sampah-sampah tersebut memang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat di luar daerah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita ngobrol ini di lokasi Songajaya. Songajaya. Nah, yang saya kasih judul ini Gupitan Religi Situs Songajaya karena di sini adalah pemakaman ya, makam keramat di sini yang insya Allah nanti kedepannya juga akan dibenahi, diperbaiki, dan di sini juga sudah dibuatkan 2 gazebo ya, memang belum masih dalam tahap pembangunan atau pembenahan dengan media yang ada, memanfaatkan media yang ada. Mas, namun tanya nih, Mas kok tadi ya sampai datang ke sini bawa apa aja nih, dari mulai paku, kawat apa gimana nih? Iya. Paku, kawat, colang, gayung, lap, terus tang, juga itu HP, apa namanya untuk ngecas itu Power bank. bank, terus apalagi Tambang nih, tambang belum. Tambang lap, rokok, lap, sabun, sikat. Banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali teman-teman beliau ini, Mas. Barang-barang yang dibawa ini ada yang nyuruh nggak nih? Apakah memang sadar sendiri saya butuh ini, ada ini saya bawa gitu. Gimana nih? Kesadaran sendiri. Karena untuk memajukan ini gazebo di Songajaya. Oh, Gupitan Religi Songajaya ingin memajukan benar-benar ya. Ya itu teman-teman. Jadi beliau ini membawa barang-barang yang memang kebetulan ini adalah salah satu pengelola barang-barang bekas. Jadi sampah-sampah kayak gitu ya. Nah, rongsokan lah intinya. Jadi tapi beliau ini memanfaatkan yang ada di TPS-nya itu sendiri, seperti barang-barang yang memang bisa dipergunakan di lokasi religi Situs Songajaya ini ya. Nah, beliau ini sampai bawa tadi 1 jolang ya. 1 jolang. Kawat, paku ya. Iya. Kalau paku banyak ya mungkin di sana ya, paku bebas ya. Banyak. Mudah-mudahan kedepannya juga nih bisa bawa asbes kaleng ya. Iya. Kedepannya nanti bisa dipasang di sini karena di sini memang atapnya perlu juga untuk ditutupin agar tidak pakai apa ini namanya ini waligo ya, biar kuat tahan lama lah seperti itu teman-teman. Alhamdulillah. Nah ini kesadarannya sendiri teman-teman, nggak ada yang menyuruh nih. Ada yang ngajak nggak ke sini Mas? Nggak ada. Cuma ngedenger informasi mau pada ke sini. Iya. Mas ikut. Iya. Oh, ini teman-teman. Jadi tidak ada yang ngajak ini. Cuma beliau ini mendengar informasi saja, katanya mau ke Gupitan Religi Songajaya Desa Haur Kuning. Beliau ini begitu mendengar dia ikut. Dia itu bawa barang-barang sendiri tanpa ada permintaan dari sini, dari rekan-rekan yang lain. Mungkin yang lainnya juga bawa kesadaran sendiri ya. Makanan apa Mas bawa? Roti aja. Roti. Bawa roti. Ada yang nyuruh nggak bawa roti? Nggak ada. Nah itu teman-teman. Jadi tidak ada yang suruh bawa ini, bawa ini. Mereka itu bawa makanan sendiri. Terus alat-alatnya juga bawa alat-alat sendiri mereka ini ya teman-teman. Jadi tidak ada istilahnya paksaan atau diharuskan bawa ke sini. Mereka ini sadar-sadar sendiri. Cuma yang datang ke tempat Gupitan Religi Songajaya ini masih terbilang ya orangnya itu saja. Karena beliau ini dirasa memiliki itu, mereka ini hanya orang ini saja. Tapi
mungkin kedepannya juga bisa ada lagi ya, ada bergilir lah, karena masing-masing punya kesibukan teman-teman. Jadi tidak diharuskan harus mengelola ini. Mereka ini bila ada kesibukan di rumahnya, di keluarganya, ada pekerjaan, beliau ini tidak dipaksakan untuk mengelola ini. Kalau ada pekerjaan, dia kerjakan dulu. Nanti kalau misalkan mereka ini sudah nyalse, tidak memiliki kerjaan rumahnya atau usaha-usahanya lagi nyalse gitu, jadi beliau ini ikut ke sini. Mudah-mudahan kedepannya juga ada banyak lah itu warga-warga di sini yang memang mau ikut melestarikan alam istilahnya gitu. Rasa memiliki lokasi ini hingga lokasi ini menjadi bagus dan baik, bisa dipergunakan oleh banyak orang dan bisa bermanfaat untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat di sini. Ketika di lokasi ini sudah ramai, sudah banyak pengunjungnya, insya Allah yang bisa menikmati adalah warga desa Kahu Kuning dan bisa membuka lapak atau usaha-usaha jualan dagang apa di sini. Mudah-mudahan kedepannya bisa seperti itu ya Mas ya. Banyak pengunjung lah intinya. Kalau sudah banyak pengunjung, ya pastilah enak di sini ya. Nah, Mas mau jualan apa nih? Sampah. Iya. Jelas sampah ya. Karena ada kreatif ya. Iya. Kreatif seperti keset gitu ya. Iya. Keset, terus pot bunga mungkin ya bisa jadi, atau lampu-lampu bisa dijual di sini ya. Iya, bisa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini punya ide-ide yang bagus nih. Ketika ini sudah rame nih, Mas ini sudah siap nih untuk membuatkan kreatifnya seperti keset, lampu, terus barang-barang elektronik yang memang sudah bisa diperbaiki. Walaupun barang bekas tapi bisa dipergunakan. Nah, ini nanti Mas Rebo ini ya. Mudah-mudahan kedepannya sukses untuk tempat Gupitan Religi Songajaya ini. Semangat ya Mas. Semangat. Semangat. Ya, semangat. Iya, oke, semangat dong Bray. Ya. Gitu. Mas ada kirim-kirim salam nggak buat keluarga di apa nih? Ada. Penyampaian nih. Saya lagi di sini apa gimana maunya sampaikan apa nih? Saya nyampaikan pada terutama warga Kahu Kuning, ayo kita majukan desa Kahu Kuning, terutama wisata alam. Ayo kita jangan lupa terhadap nikmat Allah yang ada. Ayo kita bangun, kita gali potensinya. Jangan lupa, ayo pantang mundur, maju, bersih, sehat, dan aman, damai. Damai ya, luar biasa nih. Waalaikumsalam. Belum assalamualaikum dah, waalaikumsalam. Ternyata ini si Mas ini seneng juga bergurau ya. Jadi emang adatnya sifatnya kayak gini ya, wong Jawa ya. Kalau untuk bahasa Sundanya sendiri sini sudah paham pisannya Mas? Sebenarnya udah. Cuman saya kan seneng ngabodor. Mas kalau misalkan sini udah lama berapa tahun nih di Kuningan? 27 tahun. Udah bisa ngucapin atau menyebutkan salah satu benda endog gitu yang bulat gitu, bisa nggak? Endog. Masih endog ya? Oh, berarti belum bisa bahasa Sunda Mas. Kalau udah bisa bilang endog gitu ya, itu baru mantap, udah pray gitu sama bahasa Sundanya. Coba bilang nih, laler mapai arei. Laler mapai arai. Laler mapai arei. Arei. Oh, sok laler. Laler mapai arei. Pojokna masih arei, coba bilang arei aja. Arei. Nah, bilang agak cepetan. Laler mapai arei. Laler mapai arei. Terus ulangi lagi. Laler mapai arei. Bisa, agak cepetan dikit. Laler mapai arei. Terus laler mapai arei. Laler mapai arei. Jangan berhenti. Aduh capek. Nggak usah capek. Itu aja. Jadi sudah lama 27 tahun masih rada barelo ya gitu. Bahasa Sunda nama bilang endog juga masih endok ya. Jadi pakai kak ya. Bahkan d go g ya, gitu. Kalau endog gitu. Kalau digali kan saya aslinya Jawa, sebenarnya
bahasa Sunda sama bahasa Jawa itu perbedaannya anyeng o. Oh ya Terus yang jelas itu yang jelas berbeda itu pojokan juru manisnya. Gimana maksudnya? Are jeung are. Arui. Arui. Nah, Itu Mas. Bilang bisa. jadi yang jelas begini aja. Kelihatan pojokna bata jeung boto. Bata. Bata jeung boto. Foto. Nah, Oh. kelihatan pojokna. Nah, jelas ya itu ya. Oh, iya. Itu dulu. Wah, ini baru belum ini toh jam belum jam 12. Belum pagi. Belum jam 12 ini belum apa namanya? Belum pergantian tahun ini. Mas, kalau pergantian tahun biasanya suka ke kampung nggak? Pergantian kampung. Pergantian tahun? Enggak, di sini aja. Kalau ke kampung berapa tahun sekali? Kalau sekarang udah tua, jadi kita itu lihat situasi kondisi. Situasi kondisi. Iya, gitu doang. Kalau misalkan Tapi namanya hubungan lewat telepon itu tetap. tidak ada henti-hentinya, terus tetap. Tapi dalam bentuk silaturahmi kita lihat situasi kondisi, sesuaikan. Ya. Kalau dari sana pernah nggak ke sini nih? Pernah. Dari kampung. Pernah Berapa kali? dari kampung ke sini ada 3 kali mah. 3 kali. Iya. Mas, kalau untuk dari Kuningan misalnya, Kuningan ke apa kemana tadi? Blitar. Ke Blitar nih. Kuningan ke Blitar kira-kira berapa jam nih? Kalau numpak kereta 16 jam. 16. Kalau mobil 12 jam. Seriusan mah 16 jam? Iya benar, Naik kereta? kereta. Kalau naik motor 12 jam. 12 jam. Itu berapa sehari semalam berarti ya? Iya, Sehari sehari semalam. semalam. Terus kalau mobil cepat itu 10 jam. 10 jam. Naik kapal nggak Mas? Enggak. Oh, ini naik Belum. kapal, kapal laut gitu, kapal laut. Enggak, kan enggak melewati laut. Oh gitu. Iya. Jadi enggak ada jalur motong lautan, enggak ada. Enggak ada ya. Mas, ini mulai dari buka TPS ini dari tahun berapa nih? TPS 3R Songajaya Haur Kuning itu mulai diresmikan 31 Desember 2016. Wah, ada peresmiannya ya. Iya, jadi masih buka tuh mulai tahun 2017. 2017. Masih baru. Masih. Kang Husen nih ya, Kang Husen asli Desa Haur Kuning ya. Mana? Cirebon. Wong Cirebon. Mas, ini wong Cirebon nih Mas, aja ngobrol. Iki wong Cirebon ya. Jadi kalau Desa Haur Kuning itu bukan banyak juga orang-orang luar nih dari misalkan ini nih dari Cirebon, ini dari itu Blitar. Ini banyak dari di Desa Haur Kuning orang-orang luar yang memang tinggalnya di Desa Haur Kuning karena beliau ini memiliki istrinya orang Desa Haur Kuning. Tapi walaupun jauh dia suka dengan Desa Haur Kuning, contohnya seperti ini nih pengelolaan hutan desa nih. Nah seperti itu beliau ini dengan kesadaran dirinya sendiri walaupun bukan asli warga Desa Haur Kuning, tapi mereka ini semangat ya, semangat sekali untuk memajukan Desa Haur Kuning dan ingin mereka ini ingin sekali si Desa Haur Kuning ini memiliki objek wisata yang mungkin satu waktu keluarga juga datang ke sini ya, Mas. Kalau sudah bagus lokasinya ini mungkin bisa diajak ke sini berwisata ya. Iya. Ini aja belum jadi cucu saya udah ngajak ke sini, pengen ikut. Masa? Iya. Nanti ya ganti hari, insya Allah lain hari ya istri saya pasti ingin lihat ke sini. Iya. Tapi yang nyaman dulu tempatnya biar mereka ini pas ke sini itu memang merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa. Contohnya nih jalannya, gangnya dari sana pintu masuknya ke sini sudah rapi. Terus tempat gazebo-gazebonya sudah nyaman banget, layak untuk ditempati. Terus lingkungan di sini sudah pada bersih, udah ditanamin
Mudah-mudahan kedepannya di sini nih Mas, ini dibesik semua. Nah, nanti sama rekan-rekan yang mau ya, nanti sudah dibesik ini, terus ditanami cabe. Jadi kalau istilah zaman baheula mah ngabebera. Iya. Nah, ngabebera dibersihan sadaya, tapi untuk padu dibersihan we, di pelakan cabe, pelak naon ngaranna teh? Sampe, Iya. nya enak kan sampe. Iya. Dari dia mah sana teh aya bagongnya. Nya nggak ada bagong ke sini dari kemarin, saya udah beberapa kali ke sini nggak ada. Nah, jadi enak di sini di pelakan sampe lah di sini sama cabe aja dulu ya. Semua di sini biar banyak. Nanti hasilnya kan kita bisa jual. Terus nanti hasilnya bisa dipakai beli paku apa gitu ya. Kalau cabai bisa berapa kali panen, kalau cabai mah ya bisa beberapa kali panen. Itu teman-teman, sampai di sini dulu ya, karena kayaknya ini si Mas ini sudah ngantuk ya. Sampai di sini dulu, nanti insya Allah Minggu atau Sabtu depan kita berjumpa lagi di lokasi situs Songajaya, yaitu yang akan dijadikan sebagai objek wisata Gupitan Religi situs Songajaya yang ada di Desa Haur Kuning, Kecamatan Serang, Kabupaten Kuningan. Oke, buat teman-teman jangan lupa kalau mau bermain ke lokasi ini, nantikan setelahnya semuanya beres. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.